Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Anggriani dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Dea Fitri Yuliandri. kami adalah mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2021, kelas 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan media pembelajaran. Kok ingin sih? Harusnya gue salah ya? Wait a minute. Kok ingin sih? Harusnya gue salah ya? Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi pemilihan media pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran ya oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syahid SPD MPD. Sebelum memasuki materi pemilihan media pembelajaran, kita akan menjelaskan tempat apa? Tempat hutan kertas yang kita pilih untuk Membuat vlog. tugas vlog. Oke. Hutan Kertas, sebuah tempat wisata populer dan murah meriah hadir di kota Pangkal Perjuangan. Julukannya untuk kota Karawang, namanya adalah Hutan Kertas. Destinasi wisata alam ini terletak di Kampung Gindung, Desa Kota Mekar, Kecamatan Ciampel. Di sini ada tempat air wudhu untuk beribadah dan ada juga tempat sholatnya khusus untuk umat muslim. Kenapa sih tempat ini dinamakan hutan kertas? Apakah di sana banyak kertas-kertas? Tentunya tidak, karena di sana banyak sekali pohon eukaliptus, yaitu bahan baku untuk memproduksi kertas. Kawasan hutan ini juga dimiliki oleh PT Pindo Deli, perusahaan melakukan penanaman pohon eukaliptus sejak tahun 2004 silam dengan tujuan sebagai stok bahan baku produksi serta kawasan penghijauan. Tahun 2017, sekelompok pemuda setempat berinisiatif untuk mengubah kawasan tersebut menjadi tempat wisata. Tangan-tangan kreatif mereka lah yang berhasil menyulap hutan eukaliptus menjadi lokasi yang makin asri, rapi, bersih, dan instagramable. Mereka juga menyediakan panggung terbuka lengkap dengan bangku-bangku kayu termasuk kebutuhan sistem. Hutan kertas sangat terbuka bagi siapapun yang ingin mengadakan kegiatan di sana. Hutan kertas buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 11 malam. Harga tiketnya bervariasi. Berikut sejarah hutan kertas yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman dan penonton. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan materi, yaitu pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media menurut Raharjo yang dikutip dalam Nunu mengartikan bahwa pemilihan media dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka semakin banyak dan berkembangnya pula media-media di luaran sana. Maka dari itu, pemilihan media harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan seperti memiliki tujuan yang sesuai dengan sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Setelah mengetahui dari pendapat yang telah saya sampaikan mengenai pemilihan media, dapat disimpulkan bahwa pemilihan media dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan harus konsisten dengan tujuan yang sudah dirancang dari awal hingga akhir harus sama. Dengan berkembangnya teknologi pendidikan, harus bisa menguasai media yang telah ia pilih untuk diterapkan kepada peserta didiknya ketika di kelasnya nanti. Media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Menurut nasional yang dikutip dalam Badru memiliki makna sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi, bentuk yang konkret, gambar, serta perpaduan antara gambar dan bunyi. Dari pendapat yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat peraga yang meliputi audio dan visual dan gabungan antara keduanya untuk mempermudah peserta didik dalam memahami
sesuatu materi pembelajaran yang di dalamnya ada kegiatan stimulus respon antara pendidik dan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu yang harus menjadi perhatian adalah faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran dikarenakan biaya yang dibutuhkannya cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik gitu. Maka guru harus benar-benar pandai dan bereksperimen dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang cukup mahal. Seperti seorang pendidik memanfaatkan barang-barang bekas dalam membuat media. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Selain dana, di sini juga guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, seorang pendidik pun harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, seorang pendidik pun bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Lalu yang ketiga, peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu yang lainnya itu berbeda-beda. Ada siswa yang gemar belajar, bergambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data-data tersebut, seorang pendidik pun harus membuat media semenarik mungkin agar menjadi pusat perhatian semua peserta didiknya yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Lalu yang keempat yaitu jenis-jenis media. Pendidik dalam pemilih media harus menentukan jenis-jenis media yang akan digunakan. Itu yang dimana jenis-jenis media antara lainnya itu ada audio, visual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik juga bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Selanjutnya yaitu ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu pertama, kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti seorang pendidik menginginkannya peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Lalu yang kedua, tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis saja, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak ada yang benar, itu pasti ada yang tidak jelas. Kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh seorang peserta didik, terutama dalam pembelajaran TIK. Di buku TIK biasanya ada gambar-gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didiknya. Maka seorang pendidik harus memperjelasnya dengan medianya. Yang ketiga yaitu biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tetapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didiknya. Pilihlah media yang harganya relatif murah tetapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didiknya untuk mempermudah dan memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat yaitu ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer tetapi sekolah tidak memiliki komputer, maka seorang pendidik harus memilih media yang lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Setelah mengetahui beberapa faktor dan kriteria dalam memilih media, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya. Yaitu yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum seperti halnya yang sudah dijelaskan pada kriteria memilih media. Pendidik itu harus menyesuaikan jenis media dengan materi pembelajarannya. Apabila medianya
tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika medianya sesuai, maka kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif dan bisa mencapai tujuan awalnya. Yang kedua yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan. Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik ketika memilih media harus berkonsultasi dengan pendidik yang lainnya yang sudah berpengalaman dengan masalah. Pilih memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga, ketersediaan perangkat keras. Untuk pemanfaat media pembelajaran di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. Ketika ada pembelajaran komputer atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tetapi sekolah tidak memiliki fasilitas komputer buat peserta didiknya belajar, maka tidak ada manfaatnya pemilihan media pembelajaran tersebut. Jadi, perangkat keras sangatlah bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Oke, lanjut. Tips yang keempat ada ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memfasilitasi kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media pembelajaran yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Jadi harus ada pendamping media lain untuk memahamkan media yang dijual di pasaran tersebut. Yang kelima itu ada kemudahan memanfaatkan media. Pembelajaran setelah semuanya sudah teratasi, tips terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik dan mudah digunakannya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Berikut prosedur pemilihan media. Sekolah selalu menerapkan kegiatan apapun yang ada. Prosedurnya untuk menjalankan sebuah kegiatan. Adapun juga dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada model flowchart. Model flowchart itu digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media, seperti menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai, dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya pembelajaran. Yang kedua itu ada model metrik. Model metrik digunakan sebagai penguat penentu akhir pemilihan media pembelajaran, seperti memberikan petunjuk yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media yang sesuai dengan jenis tujuan pembelajaran tertentu. Ia menggambar dengan rendahnya kemampuan setiap media untuk membuat berbagai tujuan belajar. Yang terakhir ada model checklist. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran, seperti mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih ada kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ada klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Heinisch et al. Tahun 1996, jenis-jenis media adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada media yang tak ditampilkan, media non-proyeksi, yang seperti ada realita, benda nyata seperti potongan, ada spesimen atau contoh, dan pameran. Yang kedua itu ada model, benda 3 dimensi yang merupakan representasi atau tiruan dari benda sesungguhnya. Yang terakhir ada bahan grafis, material yaitu gambar-gambar atau visual yang penampilannya tidak ditampilkan, seperti gambar, grafik, card, poster, dan kartun. Di sini juga yang kedua ada media ditampilkan. Media yang ditampilkan itu tergolong dalam kelompok overhead, transparansi, dan slide suara. Yang ketiga itu ada audio media, seperti rekaman audio dapat digunakan untuk memberikan penjelasan suara-suara binatang, suara-suara resonasi bunyi pada tabung,
suara siren pada efek Doppler, dan nada. Rekaman dapat dilakukan dalam bentuk format kaset dan audio compact disc, CD audio. Yang keempat itu ada video media. Media video itu seperti audiovisual yang digunakan sebagai alat pembelajaran karena kemampuan video untuk memanfaatkan waktu dan ruang. Proses cepat dapat diperlambat atau yang lambat dapat dipercepat sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam rentang waktu belajar. Jenis objek yang terlalu kecil dapat diperbesar dan yang terlalu besar dapat diperkecil sehingga memungkinkan untuk diamati di ruang kelas. Objek yang tidak ada di suatu daerah dan tidak ada di lingkungan sekolah dapat dipelajari melalui media video ini. Media yang kelima itu ada media berbasis komputer. Potensi media komputer memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan peserta didik, mampu menampilkan unsur audio visual dengan komputer, dapat diaplikasikan dalam merancang media pembelajaran yang berupa tutorial, praktik, dan latihan permainan simulasi, penemuan dan pemecahan masalah. Dalam perkembangan dewasa ini, media berbasis komputer tidak hanya dapat digunakan secara berdiri sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu jaringan yang baik, jaringan lokal maupun jaringan yang luas. Yang keenam ini ada perangkat multimedia. Multimedia kit terdiri atas beberapa jenis media yang digunakan untuk belajar suatu topik tertentu, yang dilengkapi dengan paduan belajar dan kerja modular. Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian komputer multimedia yang mengintegrasikan berbagai bentuk materi baik teks, gambar, grafik, suara, movie dalam komputer. Baiklah guys, setelah kita memaparkan materi, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dan memahami materi yang telah kita sampaikan di video sebelumnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe video kita dan video sebelumnya Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas 3A tahun angkatan 2021. And see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah Kok diulang lagi sih? Iya, ulang lagi. Oh, diulang lagi? Enggak. Makasih sudah. Ulang. 1, 2, 3. Makasih ya. Ya.